Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut kami sajikan diseminasi dan penerapan modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Hikmatullah Sidik, calon guru penggerak angkatan 9. Konsep utama budaya positif meliputi 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Restitusi posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Berikut kami sajikan penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di lingkungan SMK Negeri 8 Kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita laksanakan untuk pengembangan sekolah. Kita buka kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mungkin sama seperti Bapak Ibu yang dari pendidikan teknik, kita tidak mendapatkan pembelajaran tentang apa sebenarnya tujuan pendidikan yang sekarang kita ada di dalamnya. Yang kita tahu, kita hanya menyampaikan materi dan lupa apa sebenarnya pendidikan dan pengajaran itu segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini kan salah satu nilai yang harus kita miliki adalah pendidikan yang menuntut atau guru sebagai pamong. Pendidikan menuntut segala kodrat. Kodrat itu ya apa yang menjadi ciri dari siswa kita, bawaan gitu. Jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, kita harus memahami siswa itu sesuai dengan usianya. Kodrat zamannya, sekarang itu memang zamannya seperti apa. Jadi kalau sekarang teknologinya sudah berkembang, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita selaku pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, tingkah lakunya, bukan dasar hidup. Jadi tugas kita hanya menuntun saja. Nanti di bagian akhir ini akan terlihat sebetulnya kita itu memaksakan kehendak atau enggak. Oke, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, budaya positif ini ada 7. Ada 7 yang akan dipelajari untuk mencapai budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Jadi ini nanti satu-satu dibahas, kayaknya lama ya, tapi cepat aja lah, kita persingkat aja. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kayaknya ideal banget ya. Tapi arahnya memang harus ke situ. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita merasa sebagai guru yang lebih dewasa, jadi siswa kita anggap harus ikut, harus mengikuti. Nah ini ada perubahan yang harus dirubah gitu maksudnya. Paradigma belajar kita yang harus dirubah menurut William Glasser. Jadi ada ilusi kontrol yang salah yang saat ini terjadi. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta. Kalau di taksonomi Bloom ini sampai mencipta ya, dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Memang kayaknya masih jauh ke arah itu, tapi harus dimulai. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita lihat modelnya gimana. Ubah cara pandang. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi nanti kita akan berkaca, kita itu terkena nggak dengan ilusi kontrol ini. Ilusi guru mengontrol murid. Tadi kalau misalkan guru itu tugasnya hanya menuntut, bukan mengontrol ya. Jadi bukan dituntut, tapi memang agak repot juga nih, karena kita selalu beranggapan target kurikulum. Sedangkan kurikulum merdeka membebaskan gitu dari target kurikulum. Jadi ada yang bertolak belakang sepertinya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau dianggap kalau nggak dikasih gitu ya, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kayaknya kalau nggak dikasih tambah parah. Dianggapnya yang agak ditekan itu nanti hasilnya agak positif dan efektif, tapi sebetulnya pemahamannya dianggapnya salah menurut William Glasser. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, biasanya banyak cara kita untuk mengubah karakter siswa. Salah satunya dikritik, kemudian dibuat siswa itu merasa bersalah dengan tindakannya, dengan harapan karakter baiknya muncul, harapannya, tapi ternyata itu hanya ilusi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Pelan-pelan kita harus rubah. Ibu lihat guru kelas 6 SD ini kita biasanya yang kedua, materi yang kedua ini tentang disiplin positif. Kita selalu teriak-teriak masalah disiplin. Disiplin itu kesannya kaku gitu ya. Tapi ternyata makna disiplin itu artinya belajar, bukan hanya aturan. Jadi orang yang disiplin, di sini kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, pengikut. Jadi kalau di kampus itu kan biasanya ada disiplin ilmu gitu ya,
belajar, artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Jadi ini agak beda ini. Sokrates dan Plato ini memahami disiplin juga beda, karena bahasa Latinnya artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi kalau seseorang bisa menunjukkan disiplin yang bagus, maka sebetulnya dia sedang menggali potensi menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi dari sini disiplin itu nggak ada hubungannya dengan aturan ternyata. Cara kita mengontrol diri. Nah, jadi disiplin itu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Makanya jadi Bapak Ibu, kita dimulai dari diri kita sebelum kita tularkan ke siswa-siswi. Karena guru itu kan menurut Ki Dewantara itu jadi panutan, jadi contoh yang nanti akan dilihat oleh siswa, kemudian siswa itu akan mengikuti karakter kita. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Setiap ada permasalahan, siswa terutama, alhamdulillah ada guru BK, tapi siswa nanti kenal itu siswa. Setiap permasalahan yang terjadi sama buat di siswa atau di guru. Makanya kenapa saya karena kalau permasalahan di guru tuh ya pendekatannya kita ngobrol aja, nggak langsung ini gitu ya. Kita ngobrol aja, malah sebagai bahan laporan biar nanti kalau pimpinan menanyakan masalah itu, Bapak Ibu tinggal sampaikan aja. Kalau terkonfirmasi gitu ya, ini sudah ada pembinaan gitu. Padahal kita cuma ngobrol-ngobrol aja, jadi ngobrol dari hati ke hati lah buat menyelesaikan ini. Jadi semua permasalahan pasti nanti ada ininya, Bu. Alasannya itu salah satunya kebutuhan dasar manusia. Misalkan nih, siswa yang terlambat, ininya itu pasti nanti ada yang menyangkut ke kebutuhan dasarnya dia, terpenuhi semua atau enggak. Dari sini yang pertama, bertahan hidup. Bisa jadi yang terlambat itu karena dia harus menyiapkan makan dulu sebelum berangkat, atau orang tuanya udah nggak ada. Di sini kasih sayangnya tidak terpenuhi. Jadi permasalahan itu nanti akan menempel ke salah satu atau bisa semuanya. Bisa semua dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, akhirnya muncullah permasalahan itu. Jadi yang kita lihat, realitas kebutuhan setiap manusia itu pasti akan berbeda. Jadi bertahan hidup, kebutuhan saya mungkin dengan kebutuhan Bapak Ibu beda. Kemudian kebebasan, bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, ada yang
terlambatnya untuk senang-senang dia dipanggil guru BK, atau penguasaan, jadi pengen merasa berkuasa. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Bagus sih ada nama Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika ada yang menghadapi situasi seperti kuliah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus? Jadi ada satu siswa yang suka malakin makan siang teman-temannya. Kalau kita biasanya penanganannya main tarik aja. Nah, kita lihat kebutuhan dasarnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus. Cari tahu dulu alasan Agus. Kenapa nih si Agus suka malakin bekal teman-temannya? Jadi untuk survivalnya itu tadi, bertahan hidup, Agus lapar karena nggak kasih makan kali ya. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi memang karena dia nggak dikasih bekal, akhirnya dia minta. Jadi ini kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Cuma caranya salah. Kemudian teman Agus jadi memperhatikan Agus. Jadi apa namanya itu kalau di kelas tuh? Jadi apa namanya? Enggak, dia pengen berkuasa lah gitu. Ini kan jadi perhatian, love and belonging. Teman Agus jadi memperhatikan bahwa si Agus. Jadi jegernya ada ya, pertolongan kelas, jadi pertolongan kelas. Kemudian power, kekuasaan tadi, Agus ini merasa hebat. Jika dia minta pasti dikasih, minta makanannya dikasih. Jadi pengen menampilkan kekuatan lah di sini, power, kekuasaan. Jadi pengen berkuasa di kelasnya. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bisa jadi Agus itu bawa bekal, tapi bekalnya ya tidak, udah bosan gitu, pengen yang lain. Jadi bekal orang diminta. Dia pengen bebas ngambil punya orang. Atau yang kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia senang ngeliatnya ini, jadi makanya temannya ini. Oke, jadi kebutuhan dasar manusia ini yang harus dilihat pada saat kita menghadapi permasalahan di siswa gitu ya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini mana yang tidak terpenuhi, yang akhirnya muncul permasalahan itu. Ini kan masih apa ya, jadi tebakan aja. Sebetulnya yang mana baru kemungkinan. Oke, lanjut ke bagian keempat, motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku pasti ada dorongan. Di sini ada dorongan nih, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti, atau ini kaitannya dengan permasalahan siswa nih ya, permasalahan siswa. Kenapa siswa melakukan tindakan itu? Motivasinya bisa ada 3 pilihannya. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi kalau siswa datangnya tepat waktu, itu motivasinya bisa ada di antara 3 ini. Bisa dia takut dihukum, bisa dia pengen dikasih sertifikat, ada sertifikat kan? Atau dia memang menghargai diri sendiri nih,
Nah, ini memang motivasi yang ketiga ini yang datang dari internal, dari dalam, dari internal dia sendiri. Kalau yang dari luar ini, yang dua ini, takut hukuman atau mengharap imbalan, itu motivasi yang datangnya dari luar. Jadi nanti kalau terlambat saya dihukum nih. Bagusnya sekarang kita udah nggak ada lagi hukuman fisik gitu. Udah nggak ada ya, lari juga, bersih aja salah. Bersih kamar mandi masjid salah juga. Kan? Tidak mengenal hukuman. Nanti di sini tidak ada mengenal hukuman. Jadi itu harus kita sulati. Ini kita jelas. Motivasi perilaku manusia. Jadi ada yang internal dan eksternal dari luar. Nih hukuman atau konsekuensi. Jadi gitu ya di teori motivasi tadi. Biasanya kan kita mengenal. Nanti kalau terlambat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari dari lapangan basket. Karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket. Nanti semua jenis hukuman tidak boleh dilaksanakan. Tidak boleh ada lagi semua jenis hukuman. Kita masuk ke posisi kontrol dulu. Kita sebagai apa, Bu? Guru bisa memposisikan diri sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai peninjau, pemantau, dan sebagai manajer. Ini nanti saya pengen lihat nih ibu-ibu, bapak-ibu itu posisinya ada di mana sih saat ini tuh sebagai penghukum. Nanti kita lihat nih ya. Nah, ini yang agak kecil ya. Sebagai penghukum, guru biasanya menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir. Itu sebagai penghukum. Perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, itu ada kata ancaman. Kayaknya sering itu yang ada awas-awas itu. Oke. Kemudian posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya sering ceramah. Siapa yang sering ceramah nih? Mengatakan seharusnya. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sering katakan itu, sudah sering dikatakan. Gurunya sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kayak ayolah, jangan kayak gitu. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Misalkan peraturannya apa, peraturannya seperti apa.
posisi siapa tuh? Enggak, iya. Tadi posisi kontrol 5 posisi itu, kalau ada perkataan saya kecewa sekali, itu posisinya apa tuh? Buat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini udah menjas ya, kamu nggak pernah benar ini. Ayo lakukan demi saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, dibagi. Saya mau lihat dia. Ya, kita mau lihat posisi Bapak Ibu di rumah itu nomor berapa? Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 98 ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan kewajiban keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi permasalahan kita, siswa itu kan merasa peraturan itu harus dilanggar. Jadi ada statementnya itu, peraturan itu kan dibuat untuk dilanggar. Ini yang sebetulnya satu yang harus kita perbaiki ke depannya, bukan peraturan, tapi judulnya adalah keyakinan kelas, yang mana nanti sebetulnya isinya sama, cuma dikasih judulnya aja, judulnya keyakinan kelas. Jadi pembuatannya harus bersama-sama, siswa dan guru sepakat, nanti ada tanda tangannya tuh, jadi disepakati. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kalau dikasih peraturan tata tertib sekolah, biasanya mereka merasa terpaksa. Kalau ini dibuat kesepakatan bersama, jadi kita itu beban untuk memperbaikinya akan lebih ringan. Karena nanti teman-temannya juga ini akan memperbaiki rekannya yang salah. Jadi teman-temannya satu kelas itu akan ikut dalam menjaga kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau peraturan sifatnya satu arah, jadi dibuat oleh guru, mau nggak mau harus ikut. Nah, tapi kalau ini nanti
kita buat kesepakatan bersama yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi seperti ini posisinya peraturan kelas awalnya ya. Proses pembuatan keyakinan kelas itu awalnya dari peraturan kelas dulu. Misalkan kamu pengennya kelas ini tuh seperti apa? Kita buat peraturan buat kelas kita, nah gitu. Jadi awalnya itu kalimat-kalimatnya adalah kalimat peraturan, tapi nanti akan harus dirubah. Kalau ditemukan ada kalimat negatif, dirubah. Misalkan jangan buang sampah di kelas atau sembarangan. Nah, kata jangan itu kan negatif, itu dirubah menjadi kalimat yang positif isinya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu jadi kalimat-kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi awalnya dibuat peraturan-peraturan kelas, kemudian peraturan itu disepakati menjadi keyakinan kelas. Kemudian kalau sudah dilaksanakan, maka akan muncul lingkungan yang positif. Semuanya sadar dengan apa yang dilakukan, maka tindakan yang terbiasa kita lakukan itu akan menjadi budaya. Seperti ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan peraturan. Nah, kalau keyakinannya tanggung jawab. Jadi nanti proses pembuatan keyakinan ini dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi bahasanya adalah bahasa-bahasa positif. Kalau di sini ada kalimat negatif nih, dilarang, kesannya itu negatif. Maka diubah, misalkan dilarang melakukan kekerasan, bully, ya, keselamatan dan menghormati orang lain. Ini bahasa-bahasa keyakinan kelas nantinya. Kalau peraturan kan jelas banget, tapi ini akan lebih abstrak lagi, tapi yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi ini aja yang kira-kira bisa diterapkan gitu. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Ada yang namanya curah gagasan gitu ya, kayak gini lah gitu. Kalau ini kan bukan curah gagasan, itu disuruh ngakui perbuatan ini. Jadi perbuatan bapak ibu selama ini menghadapi siswa dan menghadapi keluarga. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan itu tidak paten, dibuat, ditempel di depan. Besok saya praktekkan di 10 TKJ 2. Nanti mungkin bisa bahan Bapak Ibu menerapkan di kelas-kelas yang lain. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini cara penanggulangan atau menyelesaikan masalah, ya, penyelesaian masalah siswa. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gimana cara kita menyelesaikan permasalahan siswa, walaupun masalahnya banyak, tapi nanti solusinya pasti ada sebetulnya. Jadi siswa-siswa kita kan agak sulit dikendalikan. Nanti kita carikan solusinya dengan pendekatan ini. Jadi sekarang penyelesaian masalah siswa itu harus dengan pendekatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 langkah berarti. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya harus ditetapkan dulu, baru nanti ini bisa dijalankan. Kalau ini belum dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ini belum bisa. Nanti pada saat langkah ketiga menanyakan keyakinan,
murid akan sulit untuk menjawab. Kayak kita lihat langkahnya menstabilkan identitas. Bahasa yang disampaikan pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, nggak apa-apa, salah. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Nggak, maksudnya menstabilkan identitas itu biar dia tidak merasa disalahkan, biar dia dalam atau mengangkat. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi untuk siswa yang melakukan kesalahan, biasanya kan yang ada di pikiran dia itu takut ini bakal kena hukuman. Nah, makanya kita angkat mentalnya dengan menstabilkan identitas dia. Biasanya kita bisa menyelesaikan ini. Ini bahasa-bahasa yang disampaikan pada langkah pertama menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Jadi siswa itu harus memahami tindakan apa yang dia langgar. Jadi harus divalidasi itu. Jadi siswa itu menyadari bahwa ini yang salah nih, salahnya di sini gitu. Sampai dia mengakui lah kesalahan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi apa keyakinan yang dia langgar, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi bahasanya benar-betul dirangkul. Coba kalau kita lihat 3 langkah ini, nggak ada hukuman di sini. Ini yang PR kita ke depannya. Semua permasalahan itu, terutama siswa, itu diselesaikan dengan segitiga restitusi, dan tentu saja posisi kontrolnya harus sebagai manajer. Jadi diajak ngobrol, bukan sebagai teman. Kalau teman nanti kayak dibaik-baikin gitu ya, jangan kayak gitulah. Enggak. Jadi ini kita pendekatannya menggunakan segitiga restitusi. Jadi keyakinan apa yang sudah dilanggar itu harus diyakinkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Oke, yang terakhir ini mungkin contoh sekilas nih ya. Ini lagi coret-coret nih Pak. Tuh. Nanti mau dicoret-coret lagi. Jadi itu kan harus dikejar tuh sampai dia betul-betul sadar itu. Kalau nanti dicat ulang ya jangan coret-coret lagi. Jadi lumayan itu baru lagi kan coret lagi. Jadi nggak selesai-selesai masalahnya sampai dia yakin, menanyakan keyakinan gitu. Kalau coret-coret itu nggak bagus. Oke, mungkin itu Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus bergerak. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Hikmah sebagai guru penggerak, maka saya merasa menjadi guru itu masih belum sepenuhnya mengimplementasi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa ing ngarso sering tlodo, ing madyo mungkarso tutuli handayani, itu belum sepenuhnya saya bisa terapkan. Tetapi dengan adanya pengimbasan yang dilakukan oleh Pak Hikmah, maka saya akan belajar lagi bagaimana supaya menjadi guru yang profesional, kemudian menjadi seorang manajer di dalam kelas,
atau di sekolah mungkin yang intinya untuk ke peserta didik atau ke siswa yang harus lebih baik lagi. Harapan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif adalah tentunya menjadi guru yang profesional, kemudian bisa mengimplementasikan kepada peserta didik, bisa lebih bekerja sama lagi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk saling berkolaborasi supaya tercipta suasana atau merdeka belajar, mereka mengajar, dan juga bisa mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan akhirnya akan berimbas kepada sekolah atau pengembangan sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Perasaan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Pak Hikmah sebagai calon guru penggerak, saya merasa sebagai guru kita masih perlu banyak belajar dan masih perlu banyak hal yang diperbaiki, kemudian untuk bisa kita menjadi guru yang profesional, terutama kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan bisa menerapkan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Hikmah kepada siswa serta lingkungan sekolah. Harapan saya setelah mengikuti pengimbasan budaya positif ini yaitu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa menjadi guru yang profesional, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, kemudian bisa mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Berikut disajikan proses pembuatan keyakinan kelas berkolaborasi dengan kelas 10 TKJ 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal yang kita buat, ini akan membuat satu keyakinan kelas yang nantinya kita sepakati, kita buat secara bersama-sama, kita sepakati dan nanti kita jalankan. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Yang kita tahu selama ini adalah kesepakatan kelas. Jadi apa yang kamu inginkan dalam dari kamu terkait dengan keadaan yang baik menurut kamu di dalam kelas ini. Kamu inginnya seperti apa di kelas ini? Misalkan bersih, rapi, kemudian masuk tidak terlambat. Jadi semua hal-hal baik yang ada di kelas ini ya, yang kita akan sepakati. Misalkan kalau ada tugas, masuk tugas yang diberikan oleh guru, misalkan ketepatan waktu, masuk setelah istirahat, gitu. Jadi itu kita sepakati nilai-nilai kebaikan isinya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebaikan universal secara umum yang keluar dari hati kita. Sebetulnya kita ingin semuanya itu bernilai kebaikan. Nah, cuma kadang-kadang ada sebagian dari rekan kita itu yang belum siap melaksanakan nilai-nilai kebaikan itu. Maka kita buat di kelas ini biar bukan cuma Bapak Ibu guru nanti yang akan mengawasi kamu, tapi teman-teman satu kelas ini akan
mengawasi atau mengarahkan. Kalau tindakan yang tidak sesuai itu tinggal dilihat nanti di keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, karena itu adalah kesepakatan kita. Nah, nanti akan kita buat ya, diawali dengan kita buat kesepakatan dulu. Kalau dulu lebih ekstrim lagi, mungkin disebut dengan peraturan kelas. Sekarang itu tidak boleh menggunakan kalimat peraturan. Kemudian, kenapa bentuknya keyakinan? Kalau peraturan, kamu merasanya seperti apa? Kalau ada peraturan, diatur, terpaksa, tertekan. Tapi ada enggak dari dalam hati kamu itu, saya sebetulnya pengennya yang baik-baik, misalkan saya nggak mau terlambat, saya nggak mau, karena nanti ada motivasi ya, orang yang nggak datang terlambat itu, misalkan kamu datang tepat waktu, motivasinya apa? Takut dihukum, atau pengen dapat sertifikat pada saat upacara, atau karena motivasi ketiga itu datang dari dalam hati kita, nggak terlambat tuh nggak karena takut dihukum, atau bukan karena pengen dapat penghargaan, tapi memang kita menghargai diri kita. Jadi motivasi itu harus dimunculkan, motivasi yang ketiga. Nah, keyakinan kelas itu kita akan membangkitkan semua tindakan kalian itu dari motivasi yang ketiga tadi. Jadi menghargai diri sendiri. Kalau kamu nggak terlambat masuk kelas, itu bukan karena takut dihukum gurunya, atau karena pengen dikasih nilai yang bagus, karena nggak pernah terlambat. Nanti di kertas ini kamu tuliskan masing-masing satu, apa sebenarnya yang ingin kamu terapkan di kelas ini. Bisa dari kebersihan, bisa dari kedisiplinan, bisa dari ketepatan waktu tugas, gitu ya. Misalkan saling menghargai, karena kan ada yang main bully-bullyan kan. Nah, di situ kamu bisa tuliskan. Jadi sesama teman tidak ada yang saling membuli. Nanti kita tuliskan. Atau ada yang sering nggak mau piket. Nah, ada kan? Yang mau piket. Nah, sekarang kita sepakati gimana caranya biar yang kemarin-kemarin nggak mau piket itu, dia secara nggak langsung sepakat. Setelah kesepakatan ini, besok dia harus sadar untuk menjalankan piket kelas. Jadi itu keyakinan, karena dibuatnya bersama-sama. Jadi mulai dari piket kelas, mengumpulkan tugas, menghormati guru dan teman. Nah, itu kita sepakati menjadi nilai kebajikan yang kita sepakati menjadi keyakinan. Oke, siap ya? Oke, ini tolong dibagikan satu-satu. Nanti kamu tuliskan, kamu inginnya di kelas ini seperti apa? Kalau sudah, silakan ditempel di sini. Nanti kita rumuskan gitu kalimat keyakinannya. Yang sudah, silakan ditempel. Ya.
kita saringkan ini, kita pilih, nanti akan masuk ke kategori keyakinan apa atau kebaikan apa. Kita tuangkan jadi keyakinan belakang. Ini ada disiplin. Menyadari bahwa mencuri barang orang lain itu apa nih? Enggak, bukan barang. Enggak, maksudnya masuk kategori apa nanti dia? Dan kelas bersih. Jadi masih di sini ya. Buat kenyamanan, saling menghormati. Ada hormat di sini. Berteman tanpa pilih-pilih. Tambahkan stop kontak di belakang. Ketika sudah ada guru, tidak ada lagi yang boleh bermain game atau handphone. Jadi menghormati guru. Hormati guru. Kalau guru udah masuk, simpan itu HP-nya, kecuali di guru ya. Jaga kebersihan kelas, saling menghormati. Kelas jangan berisik. Ini masuk ke semua nih. Masuk ke kebersihan, disiplin. Ada kelas yang bersih, kelas yang kompak. Saya harap ketika diberi tugas kelompok tidak hanya dikerjakan 1-2 orang saja. Betul. Tanggung jawab. Tidak boleh membeda-bedakan. Jangan terlambat. Jangan buang sampah di kolong meja. Tugas kita tidak boleh hanya menaikkan bangku saja. Kebersamaan di dalam kelas, tidak ada pertengkaran, kompakan di dalam kelas, bekerja dalam kelas. Nah, bisa saling ini ya, menghormati ya. Dia nggak mau bertengkar. Kelas selalu bersih, rapi. Pokok kalau piket jangan cuma angkat bangku. Tidak ada yang mengambil bukan orang lain. Ini ada disiplin, ada kebersihan, keamanan. Tidak boleh nunggak uang kas. Kita buatkan kalimat ya untuk nilai-nilai yang kita sepakati. Ini nilai-nilainya nih. Tapi nanti bahasanya akan kita buat menjadi kalimat positif. Jadi menjaga disiplin. Disiplinnya kan nggak perlu disebutkan. Jadi semua yang terkait dengan disiplin itu kamu harus bersama-sama menjalankan. Misalkan disiplin tepat waktu, masuk, mengerjakan tugas. Pokoknya semua yang akan kamu tulis ini kita sepakati. Kemudian menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Nanti kita tambahkan ini, menjaga kebersihan kelas. Nah, kebersihan ini kan termasuk di dalamnya ada piket,
ada piket kelas yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab gitu ya. Rata-rata pasti menginginkan tempat kita belajar itu nyaman. Di sini sebetulnya nilai-nilai yang kalau kamu pahami kemudian digabungkan, ini nilai-nilai yang semua orang pasti menginginkan. Semuanya disiplin, semua menjaga kebersihan. Di dalam ruangan ini ada keamanan dan kenyamanan, gitu ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Kemudian juga mungkin ini jadi masukan untuk fasilitas dalam ruangan, dan juga ada tanggung jawab yang harus kita jalankan. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai pendidikan. Sebelum ini nanti kita buatkan menjadi keyakinan kelas. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Ada yang mau ditambahkan? Nanti kan masuknya di sini. Ini disiplin, berarti disiplin apa aja nih? Yang berkaitan dengan disiplin. Waktu ya. Kalau di apa? Dijabarkan lagi ada disiplin waktu. Terus ini kan masuk kelas, keluar kelas, masuk setelah istirahatnya. Kemudian tugas kerja kelompok, gitu ya. Berarti. Terus apa lagi disiplinnya? Oke, kemudian kebersihan. Kebersihan di sini termasuk ada piket, sampah pribadi ya. Nah, dalam rangka menjaga kebersihan, kamu sepakat nggak kalau makannya nggak di dalam? Bisa? Bisa. Ini kesepakatan. Jadi kalau misalkan kamu sepakat nih, nah biar bersih itu jangan jajan di dalam. Tapi kalau kayaknya sulit, jangan. Kalau semua bisa, jajan di luar aja atau di depan ruangan kamu. Itu bisa kamu bersihkan terus. Jadi walaupun dulu makannya dulu gitu bisa, jadi nggak merasa ini kayaknya depannya kotor gitu, itu kan bisa dibersihkan terus. Atau kalau memang menjaga ya, menjaga biar ini tidak sering dilewati, kamu bisa jaga depannya. Jadi selasar itu nggak diinjak oleh orang lain, tapi cuma kamu aja. Jadi kalau kamu bersihkan itu bisa kamu kasih data di sana dan di sini. Jadi depan selasar kamu itu nggak ada yang lewat. Kalau kamu buka pun bisa kan nih untuk menjaga kebersihan. Dulu itu kita siapkan tempat menyimpan sepatu ya di setiap ruangan kelas. Apalagi nanti udah mulai hujan itu. Jadi misalkan ini kesepakatan, kalau buka sepatu disiapkan tempat sepatunya di depan. Nah di selasar itu kamu bisa duduk-duduk, bawa bekal makanannya di depan, jadi nggak ada yang makannya di dalam. Itu nanti bisa bersih kelasnya. Atau kalaupun makannya di dalam, tapi selesai makan
dibersihkan bisa juga. Nanti kita kamu sepakati aja bersihnya itu sampai makanan aman, bisa dengan nyaman ya, aman dan nyaman, nyaman. Barang pribadinya mulai dari hal yang kecil ya, barang itu dianggap, jadi jangan menganggap barang pribadi itu atau kita bisa mengambil menurut kamu itu kecil, pensil, jadi hal yang kecil itu jangan dianggap sepele. Kemudian bisa sambil apa kalimatnya, jangan terlalu panjang, yang gampang diingat. Nanti ininya ini bisa berkembang ya, bentuk disiplin itu bisa berkembang. Tapi yang harus kita jaga adalah intinya adalah disiplinnya. Misalkan di sini menjaga kedisiplinan. Kebersihan gimana? Kebersihan bagian dari mana? Mana? Kita sepakati kebersihan bagian dari mana? Oke, berarti hati-hati nih ya, buat yang tidak menjaga kebersihan dianggapnya kurang iman. Kita sepakati karena jadi kita tulis kebersihan sebagian dari iman. Aman atau nyaman? Apa bahasanya di sini? Kalimat positif. Jangan itu ya, pakai kalimat misalkan dilarang, jangan, itu negatif itu konotasi. Jadi kalimatnya pakai kalimat yang positif. Jaga keamanan dan kenyamanan kelas, jaga keamanan dan kenyamanan kelas. Nanti bentuknya banyak ya. Keamanannya dalam bentuk apa nih? Barang-barang pribadi itu punya orang jangan diakuin. Wah, ini punya saya kayaknya nih. Ini kayak punya saya ini. Padahal pulpen kan sama semua pulpen itu, warnanya sama. Ya kalau nggak dikasih nama, jadi punya saya semua. Oke, kemudian ada menghormati dan menghargai ya. Menghormati dan menghargai. Nah, ini saling tambahin lah, saling menghormati dan menghargai. Jadi menghormati dan menghargai ini tadi bisa teman, bisa guru, ada orang tua, kamu jangan ikut-ikut sama orang tua.
perempuan sini yang mau bawa nama orang tua. Ya. Oke, kemudian yang kelima, ini fasilitas yang ada. Ini kan bukan keyakinan, ini pengaduan nanti. Jadi bentuknya itu usulan. Ya. Kemudian tanggung jawab. Ya. Jawab. Nah, semua yang berkaitan dengan tanggung jawab kita berada di kelas ini. Kalau jadwalkan tiket, laksanakan tanggung jawab kamu jadwalkan. Kalau ada jadwal pelajaran, kamu harus bersiap belajar sebagai bentuk tanggung jawab kamu sebagai murid. Jadi tugas kamu belajar. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk ya, kamu kasih tahu temennya, jangan ngantuk. Jadi teman semeja itu juga punya tanggung jawab. Ya, temannya enggak kebablasan tidurnya, dibangunkan. Makanya kemudian ada ice breaking itu, biar kondisinya enggak. Oke, kita ambil 5 dulu ya. Kita ambil 5 keyakinan kelas. Ini yang kita sepakati pada hari ini dan nanti akan kita jalankan. Ini enggak paten ya, nanti kalau mau ditambahkan ada kesepakatan lagi dan kita sepakati lagi. Oke, ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan, silakan. Cukup? Oke, kalau cukup ini nggak kuat tadi ya, kalau ini kepanjangan ya. Berarti kita ambil ininya aja lah. Kedisiplinan, kebersihan, keamanan, kenyamanan, menghormati, menghargai, tanggung jawab. Oke, yang tulisannya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Damargali dari kelas 10 TKJ 2. Menurut kamu apa harapan kamu? Jadi harapan saya tentang keyakinan kelas ini, siswa jadi tidak merasa terpaksa dengan peraturan yang telah dibuat dan sukarela menjalaninya. Ya, dilibatkan seluruh anak kelas dan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadania dari kelas 10 TKJ. Menurut saya, dengan adanya keyakinan ini, saya berharap kedepannya kita lebih disiplin dan kebersihannya tetap terjaga. Dan di sini, biar kita semua nggak ada paksaan dan kita semua menentukannya dari hati masing-masing dan kesadaran diri masing-masing. Ya, kami semua terlibat dalam penyusunan kelas ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian
pengimbasan budaya positif dan praktik penyusunan keyakinan kelas di lingkungan SMK Negeri 8 Kota Bekasi. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.